Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah memasuki bab ketiga, bab tentang virus. Ya, langsung saja saya akan men-share materinya. Virus. Nah, oke. Virus ya. Sedikit saya jelaskan, virus merupakan makhluk peralihan. Ya, kenapa disebut dengan makhluk peralihan? Karena dia bisa dikatakan makhluk tidak hidup alias benda mati, bisa juga dikatakan makhluk hidup. Nanti dari sini kita akan membahas ciri-cirinya dan juga kita bahas tentang peranannya. Ya, peranan virus apa? Kebanyakan virus itu kan mematikan, kebanyakan virus itu parasit. Iya, tapi peranan virus bisa untuk dibuat namanya itu vaksin ya. Vaksin itu sebenarnya dia virus yang telah dilemahkan ya. Oke. Ini ada tujuan pembelajarannya. Ya, ini mendeskripsikan ciri-ciri dan reproduksinya dan juga peranannya. Adapun ciri-ciri virus, ya, ini berdasarkan sejarahnya, sifat-sifatnya. Nanti 1 sampai 5 ini akan kita jelaskan ya. Langsung saja ke yang pertama, sejarah penemuan virus. Di sini ada tokoh-tokohnya, tahun mereka mengumumkan pendapat atau penelitiannya. Nah, ini ada penelitiannya dan juga ada kesimpulannya ya. Oke, diawali oleh si Adolf Meyer, ya, dia tahun 1883, dia menemukan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Setelah diteliti, ternyata bintik kuning tersebut disebabkan oleh penyakit mosaik, ya, virusnya kita kenal dengan TMV ini ya, tobacco mosaic virus, lebih tepatnya virus yang menyerang tanaman tembakau ya. Ternyata tanaman yang sehat menjadi tertular. Selain itu, ia juga menyelidiki mikroba pada getah tanaman yang ditulari, tetapi ia tidak menemukan apapun. Ya, kesimpulannya, penyebab penyakit mosaik yang ditandai dengan adanya bintik kuning yaitu berupa bakteri yang berukuran sangat kecil. Ya, bakterinya aja kecil, kena virus. Berarti virus ukurannya lebih kecil dari bakterinya, begitu ya. Oke, yang kedua Dmitri Ivanovsky ya pada tahun 1892. Di sini dia menyaring ekstrak daun tembakau dengan saringan bakteri agar bakteri tidak lolos dan diperoleh filtrat daun tembakau. Selanjutnya, filtrat daun tembakau disemprotkan ke daun yang sehat. Nanti apa yang akan terjadi begitu. Jadi kesimpulannya penyakit mosaik pada tanaman tembakau yaitu penyebabnya ialah bakteri yang berukuran sangat kecil, hampir sama dengan Adolf Meyer tadi ya. Selanjutnya diteliti lagi oleh si M. Beijernik pada 1897. Pengamatan sama dengan Ivanovsky ya, ada agen yang menginfeksi tanaman tembakau yang disebut dengan virus lolos saring begitu. Dan terakhir ada W.M. Stanley, ini pada tahun 1935. Dia mengisolasi dan mengkristalkan virus penyebab penyakit pada daun tanaman tembakau ya. Stanley memberi nama virus penyebab penyakit mosaik pada daun tanaman tembakau dengan nama TMV atau tobacco mosaic virus ya. Keberhasilannya mendorong semakin berkembangnya cabang biologi yang mempelajari tentang virus ya. Kita kenal dengan virologi ya. Waktu di bab pertama kan ruang lingkup biologi ada cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang virus namanya virologi begitu ya. Oke. Nah, ini percobaan si E. Meyer. Nah, ini lebih jelasnya ya pada Dmitri Ivanovsky. Jadi, ini sengaja ditumbuk nih daun yang tidak sehat ya, istilahnya daun yang sudah kena penyakit TMV tadi, ya tobacco mosaic virus. Setelah itu kita ekstrak, dibikin ekstraknya, taruh di tempat semprotan ya. Setelah menjadi ekstrak seperti ini, kita semprotkan ke tanaman yang sehat, otomatis nularkan. Yang sehat nanti kita tunggu beberapa saat dia akan menjadi sakit begitu. Begitupun sama pada daya tahan tubuh kita juga ya, jika tertular virus kita akan jadi lemah. Kecuali kalau imun kita bagus, kita bisa melawan virus tersebut ya. Jadi memang sebenarnya kita itu yang utama itu melawan bakterinya ya. Karena virus tadi kan dia nggak bisa hidup tanpa inangnya. Inangnya itu bakteri ya. Masuk ke dalam tubuh kita, keadaan tubuh kita lagi imunnya rendah, otomatis kita akan cepat tertularnya dan sakitannya. Tapi kalau imun kita bagus, kita bisa melawan ya. Jadi memang sarannya sangat sekali jaga kebersihan tentu ya. Terus apa namanya? Pola makan juga mempengaruhi ya, karena itu nanti mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh kita. Dan paling utama,
kontrol emotion ya, kayak stresnya ya. Jadi di sini kenapa kok dikontrol? Karena stres ini kan nanti ngaruh ke hormon-hormon yang akan me, apa, menghambat takutnya ya kerja dari metabolisme di dalam tubuh. Kalau kitanya lagi stres ini bisa mempengaruhi apa namanya imunitas di dalam tubuh kita ya. Jadi selain jaga kebersihan, pola makan dan utamakan juga apa namanya pikiran ya. Stres juga itu sangat mempengaruhi karena itu mempengaruhi imunitas kita juga begitu ya. Oke, ini kurang lebih tokohnya si Wenle Stanley ya. Dia mengamati tadi tobacco mosaic virus ya. Ini gambarannya kurang lebih gitu ya. Oke, di sini sifat-sifat virus. Ingat tadi dia disebut dengan makhluk peralihan. Kenapa disebut makhluk peralihan? Karena dia dikatakan tidak hidup, karena dia bukan sel alias aseluler. Kalau makhluk hidup, dia ada selnya, seluler atau uniseluler, bisa multiseluler, tapi dia tidak memiliki sel aseluler. Makanya ya, virus dapat dikristalkan. Ini juga hanya makhluk mati. Tidak mati yang bisa dikristalkan. Kalau hidup ya otomatis nggak bisa dikristalkan. Dikatakan hidup apa? Dikatakan hidup jika virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuhnya alias dia bisa bereproduksi. Virus hanya tersusun atas satu jenis, jadi nggak punya DNA ya punyanya RNA atau sebaliknya. Beda dengan manusia, hewan. Kita punya dua-duanya, baik DNA maupun RNA. Ya, oke. Ini yang disebut dengan sel tadi ya. Jadi di sini ada membran sel, ada inti sel, ada organel-organel sel. Kita punya karena kita makhluk hidup. Beda dengan yang benda mati, tidak memiliki sel alias aseluler ya. Nah, ini ada ciri-ciri virus ya. Ini contoh gambar virus bakteriofag. Apa itu bakteriofag? Nanti ada dibahas selanjutnya ya. Atau virus yang menyerang bakteri. Jadi, bagian utama virus sendiri ada kapsid atau kepalanya ya. Di dalam kapsidnya ada DNA. Selanjutnya, leher. Selanjutnya ada selubung ekor. Nah, ini ada kaki-kakinya ya, atau serabut ekor. Ini ada papan dasar, penyangga kaki-kakinya atau serabut ekornya. Dan ini jarum penusuk. Ini yang fungsinya nanti nusuk ke sel inang. Sel inang itu yang akan yang akan ditempelin ya atau injeksi nanti di reproduksi virus ya oleh si virus tadi ya. Nah, ada ciri-cirinya tadi bersifat aseluler, tidak punya sel. Berukuran 20 sampai 300 milimikron. Bayangkan aja bakteri kecil ya, mikroskopis. Berarti ada yang lebih kecil, yaitu si virusnya ya. Jadi yang ketiga dia hanya memiliki salah satunya aja, RNA atau DNA-nya ya. Berupa hablur atau bisa dikristalkan. Ini hanya makhluk tidak hidup yang bisa dikristalkan. Kalau hidup nggak bisa ya. Bentuknya macam-macam. Yang kalian sering lihat kan sekarang lagi virus corona bentuknya bulat-bulat. Terus kayak ada jarum-jarumnya. Iya nanti ada di slide selanjutnya ya. Ini makanya bentuknya beraneka ragam ya. Ada yang oval, ada yang silinder, ada yang polihedral, dan ada yang kompleks ya. Tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Oke, slide selanjutnya. Struktur virus. Nah, ini jelas ya, gambarnya beda-beda. Ukurannya sangat kecil ya. Ini contoh sel darah ya. Ini ada contoh sel bakteri E. coli ya. Terus ini ada contoh bakteriofag yang menyerang pada bakteri ya. Jadi kurang lebih bagiannya ada bagian kepala atau kita kenal tadi kapsid. Di sini ada letak DNA-nya ya atau RNA, ada leher, ada ekor, gitu kurang lebih bagian-bagian utama atau susunan tubuh virus. Bentuk virus, nah ini hampir mirip ya ini virus influenza dan HIV, bentuknya bola ya. Ada control-controlannya ini ya, ada bagian-bagiannya ini sudah jelas sekali ya. Ini contoh virus influenza yang menyebabkan flu ya tentu aja. Dan virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS ya, ingat penyakitnya namanya AIDS. Virusnya namanya HIV. HIV itu Human Immunity Virus. Lebih tepatnya virus yang menyerang imunitas manusia. Bentuknya hampir mirip dengan virus corona ya. Bentuknya batang, misalnya tadi TMV atau tobacco mosaic virus. Ini kurang lebih ya, bagiannya ada kapsid, ada materi genetiknya. Ada yang bentuknya T yang tadi kita contohkan ya, yang di ciri-ciri virus ini ya, ini bentuk T, ini contohnya tadi pada bakteriofag ya.
Ada bagian kepala, leher, ekor, dan ini kurang lebih bagian-bagiannya. Ingat, yang agak terang ini DNA, terus yang gelapnya ini proteinnya, begitu ya. Oke. Virus pemakan bakteri atau kita kenal dengan bakteriofag, ya. Virus pemakan bakteri yang ditemukan oleh Frederick Trott dan Felix de Herel. Bakteriofag menyebabkan sel bakterinya pecah. Tapi balik lagi, nanti di sini ada dua siklus di reproduksinya ya. Ada siklus litik, ada di siklus lisogenik. Mungkin nanti saya akan terangkan di bab subbab selanjutnya reproduksi virus. Ya, apa itu litik, apa itu lisogenik. Gitu ya. Oke, kita lagi fokus dulu ke struktur tubuh virus ya. Nah, ini ada pun bentuk-bentuknya ya. Jadi ada yang bentuknya kayak segi 6 ya ini. Herpes ya ini, herpes bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada yang bentuknya kayak peluru ya ini ya, Parvoviridae. Nah, ini kurang lebih gambaran bentuk-bentuk dari virus gitu ya. Adapun bentuk-bentuk selubung protein atau kita kenal dengan kapsid ya. Oke. Adapun klasifikasinya, ini nanti akan perjelas di slide-slide selanjutnya ya. Jadi di sini kita dari uraian tersebut, dari uraian ini nih, ya, yang apa namanya nih, tabelnya, dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan asam nukleatnya, berdasarkan bentuk dasarnya, keberadaan selubungnya yang melapisi nukleosopidnya, jumlah kapsomer, dan sel inangnya. Nah, satu persatu kita akan bahas. Yang pertamanya itu ada pengelompokan virus berdasarkan kandungan asam nukleat. Ya, ingat asam nukleat tadi ada RNA, ada DNA, tapi salah satunya aja, nggak bisa dua-duanya, ya. Kecuali kalau manusia, hewan, multiseluler atau organisme tingkat tinggi, kita sudah memiliki dua-duanya, baik DNA maupun RNA, ya. Oke, contohnya di sini pada virus RNA, jadi biasanya ada soal kayak gini. Yang termasuk contoh virus RNA itu apa aja? Nah, di sini ada yang menyebabkan polio, kita kenal dengan picornavirus. Penyebab influenza, ortomisovirus. Penyebab pada daun tembakau, TMV, tadi tobacco mosaic virus. Penyebab campak, paramisovirus. Penyebab rabies, rhabdovirus. Penyebab meningitis, arenavirus. Adapun contoh dari virus DNA, apa aja yang menyebabkan herpes atau herpes virus, menyerang bakteri, bakteriofag, penyebab kutil, papovirus, penyebab pneumonia, pneumonia itu menyerang paru-paru ya, namanya adenovirus, dan penyebab cacar contohnya namanya poxivirus ya. Oke, nanti jadi kalian harus tahu nih, jadi yang menyebabkan herpes namanya apa dan apa gitu ya. Oke. Adapun yang kedua, pengelompokannya berdasarkan bentuk dasarnya apa aja. Jadi berdasarkan bentuk ikosedral ya. Ada yang helikal, ada yang kompleks. Langsung aja ke contohnya ya nak. Contoh pada ikosedral ada virus polio, adenovirus. Kalau yang helikal, virus influenza, TMV. Kalau yang virus kompleks, contohnya virus cacar ya. Oke. Selanjutnya, pelompokan virus berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid. Ya, di sini ada virus terselubung, maksudnya bersampul, virus yang mempunyai selubung yang tersusun atas lipoprotein atau glikoprotein. Contohnya ya, ini ada herpes virus, ortomisovirus, dan lain-lain. Kalau virus telanjang, maksudnya virus yang nukleospidanya tidak diselubungi oleh lapisan yang lain. Contohnya adenovirus, papovavirus, picornavirus, reovirus. Ya. Nah, selanjutnya pengelompokan virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Apa itu kapsomer? Kapsomer merupakan subunit-subunit protein dengan jumlah jenis protein yang biasanya sedikit. Kapsomer akan bergabung membentuk kapsid. Ya, kapsid tadi itu yang kayak kepalanya ya. Jadi sebelum jadi kapsid namanya kapsomer. Kapsomernya itu macam-macam. Ada yang jumlahnya 32, ada yang 252, ada yang 162, ada 72, ada yang 60. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Jadi ingat, kapsomer itu dia apa tadi saya ulangin lagi ya, kapsomer merupakan subunit-subunit protein dengan jumlah jenis protein yang biasanya sedikit. Intinya kapsomer akan bergabung membentuk kapsid ya. Jadi sebelum menjadi kapsid ini gabungan dari kapsid ya, kapsid sebelum jadi kapsid jadi banyak
kapsomernya yang akan membentuk si kapsid. Tadi kapsid itu ya kayak kepalanya ya, kepala pada virus yang di dalamnya itu ada materi genetiknya. Tadi bisa DNA maupun bisa RNA begitu ya. Dan slide terakhir ini pengelompokan virus berdasarkan sel inangnya ya. Contohnya virus yang menyerang manusia, contohnya virus hepatitis ya. Virus hepatitis itu dia apa namanya ini? Menyerang organ hati. Virus yang menyerang bakteri, virus T tadi bakteriofag ya. Virus yang menyerang tumbuhan, contohnya TMV ya atau tobacco mosaic virus ya pada tembakau. Terus virus yang menyerang hewan, contohnya NCD ya. Banyak sekali sebenarnya contoh-contoh bukan hanya hepatitis, bukan hanya NCD, bukan hanya TMV atau virus T, banyak sekali jenis-jenis virus ya. Kan kita ada cabang sendiri yang mempelajari tentang virus ya, kita bisa mempelajarinya namanya ilmu virologi atau ilmu yang mempelajari tentang virus begitu ya. Oke, kurang lebih pembahasan pembahasan bab ketiga di pertemuan pertama kita ini kita akhiri ya. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas reproduksi virus dan siklus litik maupun siklus lisogeniknya gitu. Baik, saya akhiri. Billahi wa taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.